Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'rada bihi ilal malakutil a'la wa sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yamliku ridha wa tuqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa rasulil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim. Yang terhormat Ketua TPD, Ketua Muhabbet Kampung Lam Sepul, Ustaz Ridwan Ibrahim SAGMPI, yang terhormat yang mulia Ketua BKM Masjid Kecil Kandang Kamaruzzaman, dan yang mulia Imam Masjid, kaum muslimin dan muslimat pendengar ceramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, curahan nikmat kasih sayang Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah tidak sanggup. Maka dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di bawah, maaf, di lidah kita saja, lidah bisa kita gerakkan kiri kanan atas bawah. Itu karena adanya nikmat Allah. Para ahli ilmu kesehatan atau ilmu tentang struktur tubuh manusia, di dalam lidah kita itu terdapat 2 miliar sel. Nyan bak lidah mendang kaidu sel 2 miliar. Mengapa orang stroke? Untuk mengantisipasi sementara orang penyakit stroke, bila kita bawa
ke rumah sakit itu pasti diletakkan sejenis obat di bawah lidah. Karena untuk menangani orang yang stroke, sementara itu lidahnya dulu dilemahkan. Maka dokter dulu obat tiup lidah baju. Padahal stroke jarok kakinya ibabah kaline bahkan dulu obat tiup lidah. Ada kasus seseorang selesai mengikuti pengajian dengan ustaz, dia keluar masjid, tiba-tiba sampai di masjid kaku. Menggok-gok jarok kaku. Rupanya sedang stroke. Keluar ustaznya, ditalkin di telinganya la ilaha illallah. Ika leurun jamnya kepur talkin dia belum sakaratul maut, cuma stroke. Ustaz tidak peduli terus la ilaha illallah, la ilaha illallah dibisi. Rupanya selesai dari kaku, lepas daripada stroke, lelah orang ini, tertidur, bangun tidur dikasih tahu, kenapa bapak bisa lepas dari stroke? Saya sedang berjuang mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata lidah membaca la ilaha illallah bisa lepas stroke. Maka kenapa dokter meletakkan obat di bawah lidah? Sebab lidah ini ada 2 miliar sel. Kalau dia bisa lembut, maka selesailah dengan pendarahan yang lain. Maka disuruh kita berzikir la ilaha illallah. Lidah kita gerakkan agar organ tubuh lain lancar. Munyo kami pandai. Coba tes terus. Ayo mari sama-sama tes terus. Kalau orang stroke tetap diletakkan obat di bawah ni. Padahal yang ini jaro pakai begini orang ni kayak begini dia. Lagi urus semua belum tes ini. Ternyata lidah nikmat kecil dia, tapi nikmatnya luar biasa. Ayo bayar. Tak sanggup kita bayar. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertolongan yang maha dahsyat kecuali pertolongan Rasul. Di mana umat nantinya pada hari akhirat semua nabi mencari nabinya masing-masing. Semua nabi mengatakan kami tidak ada hak membantu umat. Bila kalian membutuhkan bantuan pada hari ini, carilah Muhammad. Maka semua umat manusia mencari Muhammad. Mereka berkata, ya Muhammad, kami sudah tak tahan lagi berdiri terus di padang mahsyar ini. Minta sama Allah agar Allah akhiri padang mahsyar. Jamaah sekalian, padang mahsyar bukan Allah ciptakan dari rumput. Padang mahsyar bukan pasir, padang mahsyar bukan tanah, tapi padang mahsyar adalah tembaga. Bayangkan betapa panas tembaga disinari matahari. Kita berdiri cukup lama. 1 hari padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka manusia meminta kepada Rasul agar diakhiri padang mahsyar, segera dihisab. Ya Muhammad, minta sama Allah agar segera diakhiri padang mahsyar, kami tak tahan lagi. Jawab Rasul, ana laha, ana laha. Rasulullah menjawab, ana laha, ana laha. Itu bagian saya, itu bagian saya. Jadi meminta kepada Allah diakhiri padang mahsyar itu bagian Rasulullah, itu bagian saya, itu bagian saya. Alhamdulillah malam ini enggak rugi dengan ceramah, sudah bisa bahasa Arab sedikit. Ana laha, ana laha. Itu bagian saya, itu bagian saya. Ibu suami pagi-pagi berangkat kantor, baju belum gosok. Ma, gosok baju. Ana laha, ana laha. Dia udah ngomong kaham. Lalu Rasulullah
sujud. Di dalam sujudnya beliau meminta kepada Allah. Makanya ketika kita menghadapi masalah, di sujud terakhir minta. Di sujud terakhir minta. Saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Boleh bahasa kita sendiri. Kalau bahasa kita sendiri itu mesti dalam hati. Kalau bisa bahasa Arab, lafazkan. Karena tidak boleh ada bahasa lain dalam salat illa bahasa Arab. Minta pada sujud terakhir. Anjir bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi lewat deh. Lu bahasa Indonesia kenapa Ustaz? Lagi bahasa dulu. Bahasa Aceh. Lu boleh Ibrahim Ustaz? Bahasa Ibrahim. Ya Allah, Nabi lu berkaya benar. Saya buat gaya, mudah-mudahan dia kacau boleh buat Aceh. Ya apa? Pada sujud terakhir disitulah minta. Karena Rasulullah ketika diminta untuk diakhiri pada mahsyar dihisab terus, beliau sujud. Di sujud itulah beliau minta. Setelah memuji Allah, meminta, ya Allah, akhiri pada mahsyar hamba-Mu, makhluk-Mu sudah tidak sabar lagi di pada mahsyar, hisab terus. Maka Allah jawab, ya Muhammad. Allah jawab. Allah ijabah permintaan Rasulullah, maka sujud terakhir itu doanya mustajab. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Nah, berarti posisi Rasul sedang sujud. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Was'al tu'tah, dan mintalah, saya berikan. Minta, saya berikan. Washfa' tushaffa, minta syafaat, saya berikan syafaat. Setelah doa itu diijabah, barulah berlaku syafaat. Kepada siapa Rasulullah berikan syafaat? Kepada umatnya yang anggota wudhunya mengeluarkan cahaya. Jadi Rasul tidak salah memberikan syafaat yang anggota wudhunya mengeluarkan cahaya. Hadis ini dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bahwa yang mendapatkan syafaat yang anggota wudhunya bercahaya. Dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau dikala berwudu, beliau lebarkan anggota wudunya, tersentuh dengan air beliau lebarkan. Misalnya kalau kita berwudu dari siku sampai tangan atau tangan sampai siku, Abu Hurairah sampai ke ketiak. Dari penuh wudu. Wajah seharusnya antara anak rambut dengan anak telinga, batasnya. Abu Hurairah sampai ke leher dan kuk. Sampai ke kuk. Kaki seharusnya dari lutut, dari sampai batas mata kaki seharusnya. Abu Hurairah sampai ke lutut. Lalu sahabat lain bertanya, Abu Hurairah, kenapa engkau berwudu seperti itu? Biar nanti hari kiamat Rasulullah mengenal saya, mengeluarkan cahaya melebihi daripada wajibnya wudu. Jadi sampai gede. Ayo kita mulai berwudu seperti Abu Hurairah. Tapi buka wajah ini. Mana mungkin untuk Yang tema kita malam ini adalah Isra Mi'raj. Apa kaitan dengan wudu kita? Jamaah yang berbahagia belakang Allah Subhanahu wa taala. Inti Isra Mi'raj adalah jemput salat. Berkaitan salat, sahnya salat karena wudu.
Maka orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah mereka yang sempurna solatnya. Sempurna solat karena sempurna wudhu. Orang yang wudhunya sempurna keluar cahaya, ialah yang mendapatkan syafaat. Begitu mata rantainya. Sebelum kita masuk pada inti, kita ke belakang sebentar. Kajian sejarah. Mengapa Rasulullah diisrahkan? Sebelumnya ini ulang kaji saja. Tahun itu tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun sedih. 3 faktor yang menyebabkan sedih. Sedih pertama, ditinggalkan istri tercinta. Mustahil sedih kalau istri tidak kita cintai. Karena cintalah makanya sedih. Lahirnya cinta karena kesempurnaan. Mustahil cinta kalau tak sempurna. Dikala beliau menikah dengan Aisyah, pada suatu hari Aisyah sempat membandingkan Aisyah dengan Khadijah. Kepada siapa Aisyah membandingkan? Kepada Fatimah. Fatimah dengan Aisyah, lebih tua Fatimah daripada Aisyah. Tapi karena istri Nabi, Fatimah harus menghormati Aisyah, istri ayahnya, mama tiri. Suatu hari Aisyah berkata, Fatimah, ya bunda, Khadijah dengan saya jauh lebih cantik saya. Khadijah mama Fatimah dihina pula oleh Aisyah. Bukan dihina, dibandingkan. Rupanya Fatimah sakit hati tapi nak menampakkan. Laporlah sama Rasulullah, ayah, kenapa? Tadi bunda Aisyah mengatakan lebih bagus Aisyah sama mama. Begitu ngomongnya, begitu ngomongnya. Fatimah, gak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hati ayah. Khadijah itu luar biasa mamamu. Wanita lain belum beriman, Khadijah duluan. Wanita lain tidak pernah menyumbang kepada Rasul, ayahmu menyampaikan dakwah. Harta mamamu semua itu diberikan untuk dakwah. Perputaran ekonomi Mekah itu harta mamamu. Tapi Rasul tidak menyalahkan Aisyah, hanya membela Khadijah. Istri semacam itulah sedih ketika ditinggalkan. Siapapun di antara kita, Bapak sekalian, bila istri tercinta meninggal, kalau istri begitu pasti sedih dan susah mencari yang kedua. Mamanya ini tanya ojak dia, wih jauh nih, jauh. Ada kamu ketika meninggal. Saya khawatir itu air mata buaya. Ike mak tuan di mall, meliput mak tuan di hing. Nah ini Khadijah. Siti Khadijah meninggal. Yang kedua Abu Talib. Abu Talib ini tokoh politik. Makanya kesuksesan Rasulullah itu pertama didukung oleh tokoh ekonomi, yang kedua didukung oleh tokoh politik. Selama ada Abu Talib, tidak ada satupun yang berani mengusik Rasulullah. Saat kedua ini meninggal, mulailah keberanian kafir Quraisy mengusik Rasulullah. Mulai Rasulullah dihantui oleh berbagai macam intimidasi. Menghadapi begitu, beliau tidak patah semangat.
Yang ka jalan jalan ke Taif. Berharap di Taif banyak saudara famili yang mendukung. Ternyata sampai di Taif pun lebih parah. Irong mate, irong meonta. Kan ulu marah irong promo umpoy baka. Makanya menyona orangnya orang dengku bungo nyata jamun. Memang bangsa Taif itu berkana. Ulu moy bakat roh Rasulullah. Dari situ beliau sudah mulai hilang semangat. Barulah bawa jalan-jalan. Turunlah perintah Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengawali subhana? Ada perbedaan Bapak Ibu antara subhanallah dengan masya Allah. Kadang-kadang kita sama, masya Allah, subhanallah ada beda. Melihat sesuatu subhanallah, yang mudahnya masya Allah. Kita lihat sesuatu yang indah, kagum, masya Allah. Ya. Kita kadang-kadang lain. Lewat istri orang, masya Allah. Lewat istri tetangga, masya Allah. Lewat inang rawa, astagfirullah. Lucu di salah tempat. Ada inang rawa, astagfirullah. Subhanallah itu diucapkan apabila ada satu perkara yang kebesaran Allah yang kita nggak terima. Orang nggak menerima kebesaran Allah itu baru subhanallah. Peristiwa Isra Mi'raj ini nggak diterima oleh kafir Quraisy, makanya keluar subhanallah. Jadi sesuatu kebesaran Allah yang tidak kita terima, yang tidak diterima, kita yang mendengarkan baca subhanallah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhana. Al-Baqarah 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhana. Mereka orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Yang betul Allah lam yalid wa lam yulad. Tapi mereka menuduh Allah beranak. Keluar kata-kata subhana, maha suci Allah. Hal yang tidak mungkin kepada Allah ucapkan subhanallah. Orang kafir yang tidak bisa terima cerita Isra Mi'raj Nabi. Mereka membangkang. Ketika Nabi sampai ke paginya ke dunia, dihadap oleh Abu Jahal. Dari mana Muhammad? Isra Mi'raj. Saya sudah Isra Mi'raj semalam, satu malam. Dari mana aja? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 lapis langit, jumpa dengan Allah, diperintah salat. Satu malam, ya. Balik terus, ya. Kendaraannya murah. Sampai bertanya tapi ragu. Muhammad, cerita itu berani kamu cerita sama orang-orang? Boleh. Kamu tunggu di sini ya? Boleh. Saya umumkan semua orang suruh hadir kembali. Ya, oh ya. Bukan dulu, doa buka. Cerita ya, ayo. Berangkat Abu Jahal umumkan, wahai semua masyarakat pasar, ayo semuanya kita kumpul. Muhammad ada rencana bercerita sesuatu, ayo kumpul. Cerita apa dia? Kumpul aja dulu. Kumpul di sebuah bukit, Jabal, yang sekarang sudah didirikan istana raja, Jabal Qais. Di situ kumpul.
pidatolah Rasulullah bahwa menceritakan sudah pergi Isra Mi'raj. Yang sudah yakin mulai ragu, yang ragu tambah ragu, yang musuh tersenyum-senyum. Abu Jahal sudah merasa menang, hancur Muhammad. Tinggal kita ceritakan satu lagi kepada seseorang. Kalau orang ini sudah mengatakan dusta Muhammad, selesailah dakwah Muhammad. Orang ini harus kita taklukkan. Siapa dia? Abu Bakar. Sedang enak-enak di kebun dijemput oleh Bilal. Itu cuma dok gede aja. Abu Bakar, sini sebentar. Ada apa? Tinggalkan pada pertanian ini. Ada apa? Ayo kita beri kepada Muhammad. Muhammad ingin cerita pada engkau. Di mana? Di sana, di bukit. Ayo. Sampai di sana, Muhammad ceritakan ini Abu Bakar. Apa yang kau mau cerita? Diceritakan. Ditanya, Abu Bakar benar? Sudah, pendapatmu apa? Abu Jahal, kalau misalnya di balik bukit ini Muhammad berkata ada musuh dan ternyata tidak ada, saya tetap percaya. Itu Abu Jahal, dia pemolong. Jadi Abu Jahal, maka lahirlah kalimat siddiq. Percaya orang yang lain nggak percaya, siddiq. Maka sesuatu yang kita banyak orang nggak percaya, kekuasaan Allah, subhanallah, mengingkari kebenaran dari Allah. Subhanallah, subhanalladzi asra. Seterusnya. Jangan coba-coba dengan Abu Bakar mengatakan Muhammad itu dusta. Sangat marah Allah. Jangankan untuk orang lain, untuk anaknya sendiri pun kalau menuduh Rasulullah berdusta, marah Abu Bakar. Mana kasusnya? Ada kasus Rasulullah bertengkar dengan Aisyah. Nabi Muhammad dengan Aisyah bertengkar. Jadi jangan dikira keluarga Nabi nggak bertengkar. Nabi dengan Aisyah juga bertengkar. Maka bertengkar dalam rumah tangga sunnah. Maksudnya Nabi tidak bertengkar. Apa yang dibuat Nabi kan begitu. Bertengkar pun berarti jadi kalau ibu-ibu bertengkar sama suami itu biasa. Kalau ada rumah tangga yang nggak bertengkar, nggak mungkin, nggak mustahil. Nabi bertengkar. Bertengkarnya parah. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, pertengkaran kita ini takkan ada ketemu nih, takkan ada jalan keluar. Ini harus ada jurnaman. Ini harus ada penengah. Kata Rasul, siapa penengah? Terserah kau ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya tawarkan penengahnya Abu Ubaidah? Boleh? Oh jangan ya Rasulullah. Kalau Abu Ubaidah penengah saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Abu Ubaidah itu kan dekat dengan engkau ya Rasul. Kalau dia jadi penengah pasti bilang engkau, saya yang korban. Jadi siapa juga? Ayah saya. Penengah kita bertengkar, ayah saya. Abu Bakar? Ya. Baik, kalau begitu suruh jemput. Diutuslah utusan jemput Abu Bakar. Dibawa Abu Bakar ke rumah Rasulullah, masuk ke dalam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, qul, katakan, la taqulu illa al-haq. Jangan engkau katakan kalau enggak benar. Saya ulang kalimatnya Pak. Qul la taqulu illa al-haq. Apa artinya? Jangan katakan wahai Rasulullah kalau tidak benar. Berarti dengan kata lain menuduh Rasulullah dusta. Mendengar kalimat itu Abu Bakar marah. Menuduh Nabi Muhammad dusta. Muka merah, langsung angkat tangan mau ditempelin Aisyah. Aisyah langsung lari berdiri di belakang Rasulullah. Musuh. Berikut pada musuh. Rasulullah yang mendamaikan. Ya sudah sini lagi. Rencana panggil Abu Bakar mendamaikan, mana Rasulullah mendamaikan mana? Itu ini. Keluar Abu Bakar berdiri di luar, malu.
Araiti, kamu lihat? Hauti baina abika, bagaimana keadaan bapak kamu? Di antara kamu dan bapak kamu, lihat tadi? Iya, ya Rasul. Makanya bertengkar Rasulullah. Apakah marah betul ketika dituduh Rasulullah dusta? Abu Jahal dikira dengan diceritakan Rasulullah tentang Islam Irak, apa berkata dusta Rasul? Tidak. Kalau seandainya di balik bukit ini ada musuh, saya masih tetap percaya kepada Muhammad meskipun tidak ada musuh. Allah. Maka Abu Bakar digelar As-Siddiq. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka subhana asra. Kalau asra pasangannya Laila. Kalau safara pasangannya Nahar. Kalau berjalan safar itu biasanya siang. Tapi kalau asra perjalanan malam. Asra yusri itu perjalanan malam. Yusri itu perjalanan malam. Yusri perjalanan malam. Ibu-ibu ada suaminya namanya Yusri. Yusri perjalanan malam. Jadi kalau suami ibu suka keluar malam, janganlah Yusri. Maka digunakan kata asra karena jalannya malam. Anak gadis kita minta izin keluar, bunda izin kemana? Asra. Hubung asra itu kira ya cowok darah jalan malam. Laila berjalan di kala malam. Yang diperjalankan bukan jalan sendiri. Alladzi asra bi abdihi. Bi abdihi berarti hamba. Tidak disebut bi ruhihi. Diperjalankan ruhnya, tidak. Hamba berarti mengandung ruh, mengandung jasa. Kalau disebut misalnya ayat begini, subhanalladzi asra bi abdihi, atau subhanalladzi asra bi ruhihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ruhnya. Berarti ada badan, ruhnya saja. Ini badan dan ruh. Minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid kan? Bukan dari rumah ke masjid disebut. Dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Ini memberi makna kepada kita orang beriman. Di dunia ini kita tidak bisa lepas daripada masjid. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang cantik setiap masuk ke masjid. Makanya ada seorang menteri dulu mengatakan yang datang ke masjid pakai baju cantik itu ingin cari perhatian. Masih ingat? Tanya nama masjid bergeledung, bego, bedigo, bagaimana jauh. Menghadap Allah harus rapi, cantik, pakaian terbaik, bubay wangi, masuk ke masjid, menghadap Allah Ta'ala. Kenapa kita menghadap gubernur rapi betul, baju spesial kita cari, bahasa kita atur sistematis persuasif. Ini kadang-kadang berbuat gubernur pakai hamba lemah lembut. Pak Gubernur, Pak Nova, di masjid kami untuk aspirasi Pak, Bapak baik deh. Susul bahasa. Pakai hamba Pak Kesi, lu belum naik KTP. Menjak kono ya urus rekomendasi baju menjak orang tua di kota kita pegang IKTP. Pak Kesi baik deh. Itu ada berapa? Pakarna Allah baga-baga. Allah berfirman
Yang di malaikatnya matara itu ya lumayan. Mengapa menghadap manusia kita bagus, kita santun? Kenapa menghadap Allah kita sembrono? Allah katakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Masuk ke masjid kita dengan rapi, pakaian indah, cantik, ganteng, wangi di hadapan Allah. Masuk masjid ke masjid kita hidup. Jangan sampai kita ke masjid kapan? Pakai yang ikan nino. Langsung ditimu. Jika ikan langsung ditimu. Imung tengut yang kaya. Tiga mudah tu jangan masjid. Ikut lebih. Jika ikan ditimu. Jangan sampai langsung jadi imam. Belajar jadi imam dulu. Minal masjid ilal masjid. Itu inti daripada ayat. Jemaah yang berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama menghibur Rasulullah dalam keadaan duka. Ketika beliau mengalami musibah duka, beliau dibawa jalan-jalan. Sebelum dibawa, diawali terlebih dahulu pensucian jiwa. Hatinya dibelah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Allah tidak menerima amal ibadah kita bila hati kita kotor. Maka dalam surah Bayyinah Allah mengatakan ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Allah tidak melihat pada besar kecil amal ibadah kita. Allah tidak melihat pada banyak dan sedikit amal ibadah kita, tapi Allah melihat pada keikhlasan. Jadi Nabi Muhammad sebelum boleh diberangkatkan, hati mesti dicuci dulu, bersih. Maka amal ibadah tidak sah bila hati kita kotor. Hati kotor, Allah mengatakan celaka dalam surah Al-Maun. Alladzina hum yura'una wa yamna'un. Mereka yang ria, yura'un ria, beramal. Setelah dibelah dada, turun kendaraan, barcode, kilat. Kalau sudah jadi kendaraan, kurang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yakadul barcode, kilat, barcode satu kilat. Karena cepat, kilat. Kalau berita cepat, kilas. Sekilas info, kilas. Menyedut berita, info yang kilas. Menyedut waktu setel, kilas. Barcode. Hidup pak kendaraan, dengan burak itu. Kita nggak usah cerita sampai jam 10:15 lagi kita ceramah. Yang mau saya katakan adalah dalam perjalanan beliau tidak semudah, tidak segampang itu. Ada dua hal yang menjadi obat batin buat kita. Yang pertama, ketika beliau berjalan itu ada musuh yang mencoba menghambat rencana Rasulullah. Musuh pertama, Jenifri, ingin membakar kendaraan Nabi. Maka Rasulullah diajarkan sebuah doa, a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammah. Disuruh baca itu ketika berhadapan dengan Jenifri. Aku berlindung kepada Allah, wajah yang mulia dan kalimat-kalimatnya yang sempurna, ayat-ayat Allah. Maka menghadapi iblis, menghadapi jin, bacalah ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam perjalanan itu ada suara kakek yang memanggil. Orang yang sudah tua memanggil Nabi, Muhammad, Muhammad, tapi sudah tua. Rasulullah nak jawab. Ditanya sama Jibril, Jibril, itu suara siapa? Muhammad, nggak usah jawab. Itu iblis. Jadi iblis itu menyerupai orang tua. Maka yang tua-tua itu iblis.
Enggak beliau jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Injil. Allah berfirman dalam surah Al-Injil ayat 39. Ini perjalanan Nabi dihambat oleh iblis. Apa kata Allah? Qala, berkata iblis. Ayat ini, peristiwa ini, pernyataan dalam ayat ini ketika iblis diusir dari surga. Ketika diusir, dia berkata, dia terima diusir, tapi dia berjanji. Qala, berkata iblis, Rabbi, panggil Allah. Makanya seiblis-iblisnya iblis. Bukan batas. Seiblis-iblisnya iblis, dia masih mulutnya berkata Allah. Jadi seiblis-iblisnya iblis di mulutnya masih mengaku Allah. Di Indonesia ini ada golongan yang tidak mengaku Allah. Berarti lebih iblis daripada iblis. Seiblis-iblisnya iblis itu masih mengaku Allah Tuhan. Tapi ada golongan yang tidak mengaku Tuhan. Berarti lebih iblis daripada iblis. Rabbi, ya Allah, bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan saya sesat. Allah kan sudah mengeluarkan iblis di surga. Karena engkau telah memutuskan saya sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Janji pertama, sungguh saya akan buat indah kemaksiatan di muka bumi. Janji iblis, saya akan buat indah segala kejahatan di muka bumi ini. Makanya ketika kita tidak sholat, kita nggak ada beban. Ketika kita buka aurat, kita nggak merasa bersalah, merasa diri benar. Maka muncullah wanita-wanita pakai baju ketat, warna pink, pakai celana hitam ketat, alisnya seperti ada kereta api, pakai kacamata hitam, dayung goes, beda, goes, foto-foto lah, dia macam batang lele lah. Kau tahu tak? Nalung ni. Nalung. Mainnya itu dengan bangun kau, haru dah kata. Kenapa dia berani di negeri syariat begitu? Yang yakinkan benar itu iblis. Iblis. Kenapa kita belum sholat isya kok bisa tidur? Tak ada beban. Iblis. Dua-dua suami istri nggak saling mengingatkan. Indah itu pun kau kalau lumayan, kau itu indah kalau lumayan. Anak saling buka dua ke hari. Akhirnya tidur terus. Dua-duanya iblis. Ternyata janji iblis itu saya akan ganggu, saya akan yakinkan manusia bahwa maksiat itu indah. Itu janji pertama. Janji kedua apa? Wala ughwiyannahum ajma'in. Saya akan goda semua. Saya akan sesatkan semuanya. Ajma'in. Janji dia akan dia sesatkan kita agar ada teman dalam neraka. Makanya ketika Nabi berjalan Isra tidak gampang. Ada musuh. Kendaraan mau dibakar. Dipanggil lagi dengan suara berwibawa, suara orang tua. Menyerupai orang tua. Itu perjalanan. Singkat kata, singkat cerita, ke Masjid Aqsa. Di sana beliau sholat. Imamnya Rasulullah. Berjamaah karena makmum ada arwah para nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabi disuruh jadi imam? Pertama, beliau berjasa. Sedangkan arwah bukan ada jasa. Tak boleh jadi imam arwah. Kan? Mesti ada yang roh. Dia nunggu ke yang imamnya arwah. Suara ada orang ada. Dia ada belum? Makanya tak boleh imam itu nggak berjasa. Cacat saja.
boleh. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Ustaz Hamdi kan keluar internasional, tapi beliau paling susah mau jadi imam, kecuali ada terpaksa tertentu. Dan kita minta. Saya tanya sama beliau dalam perjalanan haflah kami, kenapa Ustaz mau jadi imam? Beliau sadar ada kekurangannya sedikit di jari beliau, padahal sedikit. Kalau dia beliau ada sedikit tunjuk, kita kan ada tunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Beliau tidak ada terima kasih lagi karena kecelakaan. Sadar beliau, enggak ambisi, padahal dia qari, fasih bacaannya enak, boleh jadi imam, tapi enggak ada ambisi. Sadar. Makanya Rasulullah ada jasad pun muda masih. Yang lain itu sudah Allah sudah jauh selisih usia. Boleh Pak, makanya anak muda itu boleh jadi imam. Fasih bacaannya lebih utama yang sudah menikah. Enak kalau anak muda beda sama orang tua. Misalnya di masjid kita ini tarawih 20, imam mantap, nggak terasa ada selesai. Ada 8, punya imam sakit, lagi waktu sih. Jadi beliau jadi imam. Setelah sholat, haus beliau karena perjalanan begitu jauh, haus. Diutuslah anak gadis bidadari yang cantik jelita mengantarkan 2 minuman, labanan dan khamar. Apa diantar? Laban susu. Kelahiban, laban. Susu dan khamar. Apa yang diambil? Susu. Kata Jibril, engkau kembali kepada fitrah, umatmu menjadi minuman utama. Makanya kita sebagai umat tidak bisa lepas daripada susu sejak dari bayi sampai sekarang. Hai susu. Makanan fitrah hati. Susu. Waroho dan dia. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau seandainya kata Jibril engkau mengambil arak, maka umatmu dalam musibah. Mereka mampu semua. Nah, coba kita analisa. Rasulullah saja mengambil susu, umat pun masih ada yang mampu. Padahal biji Nabi itu, bayangkan bila murni Rasulullah mengambil arak, semua profesi kita mabuk semua. Hai tayo biuronya ini. Ceramah mampu. Sebuimu mampu. Kuliah la kafirun abiyatin mulau. Kuliah ayyuhal kafirun la ma'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun. Itu boleh mampu berikut. Oh laku baru yang lakum dinuhum wala qawal. Maka apapun profesi kita pasti mabuk, karena fitrah kita disuruh ambil minuman keras, tapi diambil susu. Di dalam Al-Quran susu ini seringkali dibahasakan dengan ikhlas, dirangkai dengan ikhlas. Mana jawabannya? Dalam surah An-Nahl ayat 66. Jadi susu itu dirangkai dengan ikhlas. Lambang susu ikhlas. Karena susu itu putih, maka dilambangkan ikhlas, murni. Nusqikum mimma fi butunihi, kami beri minuman kepada kalian dari perutnya binatang. Susu itu keluar daripada binatang onta, sapi, kambing. Baini farten wadane, keluarnya di antara dan darah.
Farfid wadami, farfid kotoran, dami darah. Jadi susu itu keluar di antara dan darah. Kenapa kita sanggup minum? Karena dibungkus kulitnya dengan kulit yang tebal, nggak tembus pandang. Kalau seandainya kulitnya tembus pandang seperti kaca, lalu proses keluarnya lambat, yang ada jebak, itu dia ira dengan darah. Macam dia. Minuman apa itu? Labanan khalisah, susu murni. Khalisah, ikhlas, murni. Itu. Maka Rasulullah mengambil susu murni, minum segar. Baru beliau keluar bersama, naik langit 7. Langit pertama Nabi Adam. Nabi Adam, satu riwayat mengatakan tingginya 30 meter, lebar badannya 3,5 meter. Ini berbeda gitu kan? Minum itu, ya semua kan? Yang minum. Lebarnya segini, tingginya 30 meter. Nabi Muhammad begitu lihat berkenal. Wow, kenal kok. Menoleh ke kanan beliau tertawa ada, menoleh ke kiri beliau menangis. Maka arwah-arwah kita ketika meninggal berada di langit pertama. Di mana posisi kita sesuai dengan amal kita. Nabi Muhammad bertanya, ya Adam, kenapa engkau lihat ke kanan menangis? Kenapa melihat ke kiri tertawa? Mengapa lihat ke kanan kau tertawa? Kenapa lihat ke kiri kau menangis? Nabi Adam menjawab, Muhammad, ketika saya lihat ke kanan saya tertawa, disitulah kumpulan arwah mereka yang soleh, calon-calon penghuni surga, bau aroma wangi tercium, makanya saya tertawa. Lalu kenapa kau menangis? Disitulah arwah-arwah mereka di dunia bermaksiat kepada Allah, calon-calon penghuni neraka, baunya bangkai. Maka saya menangis, itu adalah anak-anak saya. Saya tertawa, saya bangga, itulah keturunan saya. Maka waktu dia meninggal, langit pertama, kedua, jelas kamu 40 tergantung amal kita. Jujur saya katakan, kalau jemaah yang dengar ini kayaknya berada di mana yang dia naik lagi kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Tidak ada komentar apa-apa, silaturahim biasa. Naik yang lagi yang ketiga, di situ baru lahir kekaguman Rasulullah. Apanya? Nabi Yusuf jumpa. Tercengang Rasulullah melihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Dari mana Bapak Ibu asal ganteng Nabi Yusuf? Dari kecantikan Sarah. Jadi Sarah cantik istri Nabi Ibrahim. Mana bukti cantik? Ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah berangkat ke Mesir. Pada waktu itu, pada masa Nabi Ibrahim ada satu raja Mesir yang zalim. Diambil Nabi Ibrahim bersama Sarah, dibawa ke istana, diculik. Melihat kecantikan Sarah, raja yang zalim ini nafsunya bangkit. Diambillah Sarah, dibawa masuk ke kamar tuan raja, mau direnggut kehormatannya. Itu yang terjadi, Allah lindungi Sarah. Saat mau ditangkap Sarah, Allah lumpuhkan tuan raja. Hotel ini lupa hujan, hotel kantor ni berapa kali ni? Stroke. Tapi begitu jauh kuat lagi. Gelap dengar, benar-benar lemah. Sadar. Gelap tuan raja, nyok gerudung. Kamu hotel berapa kali ni? Yang kayu harus uji pelajaran. Maka kata orang yang kalemi, hanya uji pelajaran. Ini luar itu nafsu, ada orang mau kalemi. Yang kecuriga. Akhirnya kata tuan raja, pengawal, ambil perempuan ini keluarkan di kamar saya. Bawa keluar. Ini bukan orang ini. Saya sedang menunggu depan dia. Keluarin. Dibawa keluar. Lalu karena rasa takutnya tuan raja kepada Sarah, karena terjadi perubahan, diberikanlah oleh-oleh kepada Nabi Ibrahim
namanya seorang budak Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak tuan Raja Mesir yang kecantikannya kalah daripada Sarah. Makanya kalau ada mengatakan Rasulullah Ibrahim itu menikah lagi karena nafsu, bukan, lebih cantik Sarah daripada Hajar. Tapi semata-mata mencari keturunan. Dari Sarah lahir Ishak, Ishak punya keturunan lagi nanti Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Maka kecantikan dan kegantengan Yusuf daripada Sarah. Begitu. Ganteng luar biasa Yusuf. Beda dengan Yusuf dan Zubur. Makanya dalam sejarah ketika dikupas mangga, perempuan-perempuan yang terkupas apa? Tangannya turun darah karena ganteng. Itu Nabi Yusuf. Yusuf dan Zubur dengan tentang mangga lewat berbongkar ke bawah. Itu keadaan Anda. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Menangis Nabi Musa, merasa iri hati dengan Rasulullah Muhammad, merasa dirinya umat yang paling mulia umat Nabi Musa. Ternyata lebih mulia lagi umat Nabi Muhammad. Saya nggak menyangka Muhammad ternyata umat lebih mulia daripada umat saya. Nabi Musa itu banyak umat, setia kepada umat. Ketika terpojok antara laut dan Fir'aun, Nabi Musa diminta sama umatnya, Musa, engkau Rasulullah, engkau Nabi Allah, ini posisi kita terjepit di depan laut, di belakang Fir'aun, bagaimana ini? Minta tolong sama Allah, kami yakin engkau Nabi kami. Apa kata Musa? Allahumma lakal hamdu. Nabi Musa langsung berdoa di situ, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta, ya Allah, segala puji bagimu, tempat mengadu hanya kepada Engkau kami minta tolong, tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah yang Maha Kuasa. Langsung turun perintah, Musa lempar tongkatmu. Yang hebat Nabi Musa apa? Di depan laut kita Fir'aun, disuruh lempar tongkat, tidak ada Nabi Musa tanya, ya Allah apa maksud lempar tongkat di depan laut, di belakang Fir'aun, apa maksud tongkat, masuk akal nih. Masa di depan laut, di belakang Fir'aun lempar tongkat, apa umat? Nggak ada Nabi Musa gitu tanya apa? Menyodong belum dia kan? Urusan bukan. Itu dah. Urusan bukan. Tapi Nabi Musa atas nama perintah Allah nggak perlu tanya, pasti baik. Dilempar tongkat, bereaksi lautan. Umat begitu banyak Nabi Musa. Beliau selamatkan. Nabi Musa mengira sayalah paling baik, umat saya paling baik. Ternyata umat Nabi Muhammad jauh lebih. Umat terakhir yang pertama masuk surga. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh dan diantar ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala, turunlah perintah salat 50 kali sampai berakhir dengan 5 kali. Intinya bahwa Isra Mi'raj itu dijemput salat. Amal ibadah yang harus dijemput adalah salat. Maka Nabi mengatakan inna awwala ma yanzuru fihi min amalil 'abdi yaumil qiyamati salat. Sesungguhnya yang pertama diperiksa oleh Allah pada hari kiamat amal setiap hamba itu adalah salat. Fa in wujidat tammah, maka jika salatnya didapati sempurna, kubilat minhu, diterima salatnya. Wasairu amalihi, dan diterima pula amal-amal yang lain. Punya sembahyang tak beres, dia lagi beres. Tapi punya sembahyang hendak beres, dia lagi hendak. Yang paling utama adalah salat. Selesaikan perkara kita dengan salat. Wasta'inu bis sabri. Jadikan salat itu penolong. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan idza hazabahu amrun salat. Jika kamu punya masalah, salat. Ada masalah, salat. Salat sunat. Kalau salat wajib ya kali-kali. Menyusul salat wajib aja menyelesaikan masalah, maka pakai kapan dia salat wajib. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Saya melihat Rasulullah dalam perang Badar, menjelang perang Badar. Laqad ra'aituna lailatal badr
kami melihat menjelang perang Badar, malam menjelang perang Badar. Jadi di saat besok perang Badar, malamnya sahabat pada tidur semua. Malam tinggal rumah perang, sahabat tidur beduk. Tiba-tiba Ali terjaga, bangun. Ternyata dilihat illa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbaha. Jadi Ali bangun melihat yang lain tidur illa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli yad'u hatta asbaha. Kecuali Rasulullah tidak tidur, beliau malam itu sholat, padahal besok pagi perang, beliau yad'u berdoa kepada Allah Ta'ala sampai pagi. Ternyata besok menghadapi perang Badar, beliau bermunajat kepada Allah. Doanya pun istaghithuna rabbakum. Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Perang Badar itu ketika Nabi berdoa dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni. Jadi pada malam itu beliau istighatsah. Bapak-bapak sekalian, apa beda doa biasa dengan istighatsah? Kalau berdoa biasa aja doanya, misalnya ketika ibu-ibu, alhamdulillah rabbil alamin sudah menangkan. Tapi kalau istighatsah itu berdoa sambil menangis. Ya Allah, tolong bantu berikan ya Allah. Ya dia istighatsah itu. Tapi dia pun naik gaji yang berdoa kepada Allah. Aduh, itu orang minta. Gebi aku saja. Yang mau punya orang. Doa kita batas kita. Tapi sungguh-sungguh ternyata salat menjawab masalah. Jawab masalah dengan salat. Kata Rasulullah, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Asy-syaitanu minan nar. Syaitan Allah buat dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Bila kita marah, ambil wudu. Fa idzal ghadaba fatawadda. Bila kau marah, berwudu. Apa itu marah? Api. Apa itu wudu? Air. Matikan api dengan air. Lagi ada api, ambil wudu. Salat sunat 2 rakaat, selesai. Di rumah tangga kan sering kita marah-marah, itu jadi syaitan. Ambil wudu, salat sunat, insyaallah selesai. Ustaz, yang drone, kamu aku mah. Maka hati dengan pakai waktu punya cok itu bayar heavy. Sudah, maksud kita bertukar lagi. Saya mau dulu, nggak ada wudu, selesaikan dulu. Ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, minta sama Allah agar diselamatkan rumah tangga kita. Ada masalah, salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia di tahun ini melaksanakan Isra Mi'raj, bulan Rajab, di depan bulan Sya'ban, di depan lagi nanti bulan Ramadan. Selesai salat selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban ini, Rajab ini, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada kesucian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat buat saya sendiri, kepada kita semua diberikan kekuatan iman agar kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Kita tutup dengan doa. Hayo, mudah-mudahan beri dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka nafsan
الجنة ونؤمن بلقائك ونرضى بقضائك ونقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.